Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, di sini kami dari kelompok 9 membahas materi tentang maf'ul bih. Kami berjumlah 2 orang, saya dan rekan saya, Mahema Zulfa Rosmalasehan. Saya akan menjelaskan materi tentang maf'ul bih. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan. Adapun yang pertama, pengertian maf'ul bih. Maf'ul bih bisa diartikan objek dalam bahasa Indonesia. Adapun dalam istilah ilmu nahwu, maf'ul bih adalah al-maf'ulu bihi ismun mansubun yadullu ala man waqa'a 'alaihi al-fi'lu al-fa'ilu wa la tatagayyaru ma'ahu suratul fi'li. Artinya, maf'ul bih adalah isim mansub yang menunjukkan kepada orang-orang yang ditampakkan pekerjaan pelaku kepadanya dan bentuk pekerjaan tidak berubah karena adanya maf'ul. Contohnya, kataba Ahmad ar-risalata. Artinya Ahmad menulis surat. Ar-risalah di sini sebagai maf'ul bih. Adapun yang kedua, maftahul ustadu babat. Ustadz membuka pintu. Syaribat Maryamu al-labana. Maryam minum air susu. Dari contoh di atas, kata ar-risalata, baban, al-labana, kedudukannya sebagai maf'ul atau objek dan i'rabnya nasab. Tanda nasab ketiga kata tersebut ditandai dengan fathah di akhirnya. Terus adapun yang kedua, yang B, pembagian maf'ul bih. Dilihat dari bentuk katanya, maf'ul bih dibagi menjadi isim mu'rab, isim mabni, dan masdar mu'awwal. Yang pertama isim mu'rab. Isim mu'rab. Maf'ul bih berupa isim mu'rab apabila isim yang menjadi maf'ul berubah i'rabnya ketika memasuki amil yang berbeda. Contoh maf'ul bih berupa isim mu'rab. Daraba Aliyun kalban. Kata kalban bisa berubah i'rabnya sesuai amil atau kedudukannya. Adapun yang kedua, yaqra'a Muhammadun al-Qur'ana. Begitu juga, kata al-Qur'ana bisa berubah i'rabnya sesuai amil atau kedudukannya. Adapun yang kedua, isim mabni. Maf'ul bih juga bisa berupa isim mabni seperti isim dhamir, isim isyarah, dan isim mausul. Maf'ul bih yang terdiri dari isim dhamir atau kata ganti terbagi menjadi 2, yaitu A. Isim muttasil atau bersambung. Dhamir muttasil atau bersambung. Maf'ul bih dhamir muttasil ada 12, yaitu dorobani, dorobana, dorobaka, dorobaki, dorobakuma, dorobakum, dorobakunna, dorobahu, dorobaha, dorobahuma, dorobahum, dorobahunna. Adapun yang B, dhamir munfasil atau terpisah. Maf'ul bih dhamir munfasil ada 12, yaitu iyaya, iyana, iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, iyahunna. Contoh maf'ul bih dari isim mabni, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata iyyaka merupakan maf'ul bih yang berupa dhamir munfasil. Adapun yang kedua, ishtaraitu hadzal kitaba. Kata hada merupakan maf'ul bih yang berupa isim isyarah. Yang ini. Terus akrim man akramaka. Kata man merupakan maf'ul bih yang berupa dhamir munfasil. Adapun dhamir kaf merupakan maf'ul yang berupa dhamir munfasil. Adapun yang ketiga, masdar mu'awwal. Maf'ul bih yang berupa masdar mu'awwal bisa terdiri dari an dan fi'il atau anna dengan isim serta khobarnya. Contoh, amarallahu 'alaika an tashhada anna Muhammadan Rasulullah. Masdar mu'awwal an dan tashhada merupakan maf'ul bih dari fi'il amaro, sedangkan kata anna dengan isim serta khobarnya merupakan maf'ul dari fi'il tashhada. Adapun yang C, kaidah penempatan maf'ul bih. Yang pertama,
Posisi standar dalam bahasa Arab adalah fi'il, fa'il, dan maf'ul. Contohnya, yaftahu Ahmadul abwaba. Sa'altu Rasulullah. Adapun yang kedua, boleh mendahulukan maf'ul sebelum fa'il apabila maf'ul dan fa'ilnya berupa isim zahir. Contohnya, yajni al-qutna al-fallahu. Adapun yang ketiga, boleh mendahulukan maf'ul sebagai fi'il dan fa'il apabila maf'ulnya berupa isim zahir. Contohnya, fafarikon kadzabtum wa farikon taqtulun. Adapun yang keempat, wajib mengakhirkan maf'ul apabila maf'ulnya berupa isim dhamir. Contohnya, amartuka. Terus akromani Ahmadu. Adapun yang kelima, wajib mengakhirkan maf'ul apabila ditakutkan ada kesalahpahaman apabila didahulukan. Contohnya, akromat Aisyata Fatimah. Contohnya, kalau maf'ulnya didahulukan, maka akan ada yang menyangka bahwa maf'ulnya adalah yang terakhir. Adapun yang keenam, wajib mendahulukan maf'ul sebelum fi'il dan fa'il apabila maf'ulnya berupa isim dhamir munfasil. Contohnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketujuh, boleh menghilangkan fi'il dan fa'il dan menyisakan maf'ulnya saja apabila bisa dipahami dalam susunan kalimatnya. Contoh, apabila ada yang bertanya, kamu bertemu siapa kemarin? Dijawab, Aliyan. Yang dimaksud adalah qabaltu Aliyan. Adapun tanda i'rab maf'ul bih. D. Tanda i'rab maf'ul bih. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa maf'ul bih adalah isim mansub. Artinya, i'rab dari maf'ul adalah nasab. Tanda nasab pada maf'ul adalah fathah, alif, kasrah, dan ya. Tanda i'rab ini hanya berlaku pada isim mu'raf saja. Yang pertama, fathah. Fathah menjadi tanda nasab pada maf'ul apabila berbentuk isim mufrad atau jamak taksir. Contoh pada isim mufrad, daraba Khalilun kalban. Contoh pada jamak taksir, katabal mudarrisu an-nasusa. Adapun yang alif, kedua alif. Alif menjadi tanda nasab pada maf'ul apabila maf'ulnya berbentuk isim 5. Contohnya, ra'aitu abaka. Adapun yang ketiga, kasrah. Kasrah menjadi tanda nasab pada maf'ul apabila berbentuknya jamak muannas salim. Contohnya, ra'aitu at-talibati. Adapun yang keempat, iya. Ia menjadi tanda nasab pada maf'ul apabila berbentuk isim tasniyah atau jamak mudzakkar salim. Contohnya isim tasniyah, durabat Salma qitaini. Adapun yang contoh dari jamak mudzakkar salim, ra'aitu al-muslimina. Apabila maf'ul berupa isim mabni, tanda i'rabnya tidak berubah, akan tetapi i'rabnya sesuai dengan mahalnya pada kalimat. Contoh, ishtaraitu hadzal kitabah. Kata hadza merupakan maf'ul bih yang berupa isim isyarah. I'rab fi'il mahal marfu'. Adapun akrim man akramaka, kata man merupakan maf'ul bih yang berupa dhamir munfasil. Adapun dhamir kaf merupakan maf'ul yang berupa dhamir muttasil. I'rabnya fi mahal marfu'. Adapun yang E, jenis maf'ul bih, isim-isim yang bisa berperan sebagai maf'ul bih bermacam-macam, meliputi isim zahir dan dhamir, baik dalam bentuk mufrad, musanna maupun jamak. Jamak taksir, jamak mudzakkar salim, dan jamak muannas salim. Pada umumnya, isim-isim zahir seperti ini apabila sedang menjadi objek, mereka di-i'rab langsung sebagai maf'ul bih. Namun terdapat juga isim zahir yang di-i'rab secara mahal atau posisi seperti isim mausul, isim isyarah, dan isim majrur. Adapun yang A, maf'ul bih isim zahir. Contoh isim zahir yang di-i'rab maf'ul bih secara langsung. Ra'aitu Khalidan, ra'aitu at-tabaini, ra'aitu at-talibina. At-tabina, ra'aitu at-talibati. At-talibat.
Khalid maf'ul bihi mansubun wa alamatin nasbihi al-fathah az-zahirah ala akhirih li'annahu ismul mufrad. Yang kedua, at-talibaini maf'ul bihi mansubun wa alamatin nasbihi al-ya li'annahu mutsanna. At-talibini maf'ul bihi mansubun wa alamatin nasbihi al-ya li'annahu jama' mudzakkar salim. At-talibati maf'ul bihi mansubun wa alamatin nasbihi al-kasrah li'annahu jama' muannas salim. Contoh isim zahir yang di i'rab maf'ul bihi secara mahal atau posisi. Adapun yang B, maf'ul bihi isim dhamir. Isim dhamir yang bisa menjadi objek atau maf'ul bihi adalah isim dhamir muttasil dan munfasil. Contoh isim dhamir yang muttasil tersambung yaitu dorobani, dorobana, dorobaka, dorobaki, doromakuma, dan seterusnya. Mungkin cuma ini yang dapat kami sampaikan. Kita baca kesimpulannya terlebih dahulu. Kesimpulan, maf'ul bihi adalah isim mansub yang terletak pada fi'il dan fa'il, dan hukum i'rabnya adalah nasab. Dan maf'ul bihi adalah isim yang menunjukkan kepada objek atau penderita. Contoh, katabal waladu ad-darsa. Anak itu telah menulis pelajaran. Maf'ul bihi adalah objek penderita yang dikenai suatu perbuatan. Jika fi'ilnya memukul, berarti maf'ulnya yang dipukul. Jika fi'ilnya menolong, berarti maf'ulnya adalah yang ditolong. Contohnya, katabal waladu ad-darsa. Kataba adalah fi'il, al-waladu fa'il, ad-darsa maf'ul bih. Maf'ul bih terbagi menjadi dua bagian yang terdiri dari maf'ul bih zahir, bukan kata ganti, maf'ul bih dhamir, kata ganti. Maf'ul bih memilih pola-pola dalam pembentukan kalimatnya, atau dalam kata lain dapat tukar posisi. Terkadang maf'ul bih mendahului fi'il dan fa'il atau setelah fi'il dan fa'il. Mungkin hanya ini dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.